Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hari ini Bang Dipa Usman kembali hadir dalam program GIC Business Coaching dari Divisi Pengembangan Bisnis yang tentunya sudah bekerja sama dengan Infocom. Dan Mitra GIC, pada kesempatan hari ini tema-tema yang kita angkat hari ini sangat menarik sekali sejalan dengan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana kita sebagai masyarakat untuk selalu menumbuh kembang biakan program social enterprise. Bang Dipo jujur saja baru tahu beberapa pekan terakhir ini mengenai social enterprise ini. Nah, ini amat sangat penting Mitra JIC karena kita kalau bicara mengenai bisnis bukan hanya untuk bisa menguntungkan diri pribadi dan hanya perusahaan, tapi menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Hari ini Bang Dipo akan menghadirkan 3 narasumber yang tentunya sudah akan Bang Dipo siap hubungi. Yang pertama adalah dari mahasiswi MPC ABA yang tentunya beliau sudah aktif di bidang ini. Nanti insya Allah akan berbagi cerita seputar bagaimana dia berbisnis dengan dia selalu memberikan pelayanan terbaik untuk orang-orang di sekitarnya, yaitu Ibu Kartika Rusmawati. Yang kedua adalah Ustadz Wisnu Budi Prihatin, beliau adalah founder dari GRM, God Record Management, serta komunitas toko muslim, ya, CEO, dan beberapa program-program yang beliau tentunya ini ditujukan kepada para santri agar lebih produktif dan bisnis yang nanti akan dihasilkan akan diserahkan langsung berapa persennya untuk kegiatan-kegiatan santri. Dan ketiga adalah Zeta Kurnia Santika. Nah, beliau adalah salah satu pengusaha yang memang beliau setiap keuntungan dari apa yang dihasilkan ini akan diserahkan kepada yang membutuhkan. Nah, seperti apa pembahasannya? Insya Allah nanti kita akan hadir sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bang Dipo mengundang Anda untuk bisa bergabung Mitra JIC, bergabung melalui pesan singkat kami ataupun melalui layanan WhatsApp di 081215549288 atau Mitra JIC bisa bergabung melalui kolom komentar di Facebook. Nah, untuk Mitra JIC jangan khawatir yang ketinggalan, kita akan upload acara ini di YouTube kami di Jakarta Islamic Center dan GIC Channel. Nah, Mitra JC, kalau kita bicara tentang social enterprise ini, tentunya ini adalah sebuah organisasi ataupun perusahaan yang menggunakan strategi komersial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, sosial, dan lingkungan untuk memaksimalkan profit sekaligus dampak baik setiap elemen yang terlibat di dalam usahanya Mitra JC. Nah, lantas mengapa social enterprise ini perlu dilirik secara lebih serius, ya? Tentunya para pengusaha ini harus sekarang lagi benar-benar digaungkan terus, ya. Apalagi kita sebagai orang Islam yang sangat peduli terhadap orang sekitar, masyarakat sekitar, ini amat sangat penting karena ini jelas perihal kesinambungan dan sustainability. Social cost yang biasanya digagas secara spontan lebih banyak mengandalkan penggalangan dana dari donatur, aksi sukarela untuk menjalankan misinya. Nah, berbeda dengan social enterprise, ketergantungan bisa disimak lewat pertanyaan ini. Jika ada lagi donatur yang mau menyumbang atau tenaga sukarela yang mau bekerja, apakah social cost ini kita masih berjalan? Sementara itu keberlangsungan terkait langsung kepada kemampuan penggagas social cost untuk terus mendukung, mendalami, dan menjalani misinya. Sampai seberapa jauh dan seberapa lama penggagas social cost mampu melakukan hal ini, apalagi jika mereka masih menyambi misi sosial mereka dengan pekerjaan lain yang menghasilkan. Nah, Mitra GIC, nanti kita akan bergabung ya bersama sahabat-sahabat Bang Dipo yang tentunya sudah Bang Dipo konfirmasi sebelumnya. Beliau adalah salah satu pengusaha wedding organizer. Ya, kita awali dengan yang baik-baik dulu, yang lebih smooth dulu. Kita pengen tahu cerita-cerita dari sahabat-sahabat kita, teman-teman pengusaha kita yang tentunya sudah menjalani program ini dengan baik, ya. Dan tentunya akan kami undang beliau. Kami akan mengundang Ibu Kartika
yang tentunya akan bersiap-siap bersama kita di sini untuk berbagi bersama informasi terkait acara kita hari ini. Dan tentunya sekali lagi kami mengundang, baik, kita sudah akan bergabung bersama Mbak Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, sebentar kita akan ini dulu. Oke. Baik, Assalamualaikum Ibu Kartika. Waalaikumsalam, Kak Dipo, apa kabar, Kak? Alhamdulillah Selamat baik. hari Ibu berpuasa. Kartika sudah mendengar suara saya lebih jelas? Alhamdulillah jelas, Kak Dipo. Iya, iya. Kita lagi live di Radio JIC, Ibu Kartika. Baik, Kak. Iya. Ibu Kartika, saya mau bertanya, Ibu Kartika saat ini lagi usaha apa, Ibu? Yang sudah lakukan yang sebelumnya, Kak, kita biasa bergerak di bidang salon kecantikan yang ada hubungannya dengan perawatan, gitu, Kak. Oke. Potong rambut dan seperti yang gitu loh, Kak. Seperti itu. Oke. Oh, jadi sekarang bisnisnya di bidang wedding organizer, kemudian salon ya, kemudian juga semacam potong rambut dan lain-lain. Gimana nih dampak COVID Corona? Apakah berdampak? Ini kan langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Coba Ibu Kartika boleh di-share untuk kita semua yang hadir di sini. Iya. Jadi intinya kita keseluruhan, Kak, bukan saya sendiri gitu, jadi banyak sebenarnya kita benar-benar full diem di rumah, Kak. Oke. Di rumah benar-benar, Kak. Jadi tidak ada yang sama sekali yang masuk gitu, kali ada beberapa sih. Jadi mereka juga kayaknya merasa agak ketakutan juga, Kak. Oh, jadi sekarang lagi pada ketakutan, nggak ada yang untuk jasa potong rambut. Nah, biasa. Iya. Jadi sekarang beralih ke bisnis apa atau memang udah stuck aja di rumah gitu untuk ya karena Ibu Kartika kan profesinya selain memang pedagang ya pasti ibu rumah tangga gitu ya. Iya, Kak. Iya, Ya, jadi sementara ini paling ini aja kayak semacam order kerudung gitu, Kak, yang berhubungan dengan fashion gitu kan, baju oke. gitu. Kayak seperti yang baju muslim, gamis gitu, Kak, seperti itu gitu. Jadi intinya kita kan emang itu kan udah satu paket, Kak, ya gitu. Untuk perempuan biasanya kan lebih ke sebenarnya perawatan gitu. Tapi kalau yang lagi seperti ini Corona, mereka kan dilarang pada timbar, jadi ya udah saya siap dengan menjual produk-produk itu aja. Oke. Gitu seperti itu. Oke. Seperti itu, bikin yang seperti itu. Ya, jadi saat ini Ibu Kartika lagi memang fokus di bidang ini ya. Jadi ada beralih ke bisnis-bisnis yang lain gitu ya, Bu Kartika. Tetap tidak masih ada kan, paling nanti saya pending sekitar bulan Agustus kan masih Agustusan masih beberapa ada gitu yang mau di make up gitu, kayak semacam weddingnya gitu loh, Kak. Ada di intinya untuk beberapa bulan kemudian aja gitu, seperti itu. Iya. Ibu Kartika, hari ini kita membahas satu tema yang berkaitan dengan social enterprise. Sebelumnya Bu Kartika sudah paham ya apa maksud arah tujuan kita. Bang Dipo mengundang Ibu Kartika yang hadir di sini untuk bisa berbagi bersama. Nah, Bu Kartika, Bang Dipo mendengar ada beberapa sahabat-sahabat katanya ada yang bilang Bu Kartika selain memang fokus di bidang wedding organizer, Bu Kartika mengajarkan beberapa sahabat-sahabat Bu Kartika ataupun rekanan-rekanan seperti guru TK untuk belajar menghias gitu ya, menghias wajah atau dandan lah bahasa awam kita. Nah, itu boleh diceritakan juga Bu Kartika karena ini kan sejalan dengan social enterprise ya. Jadi bisnis bukan hanya sebatas untung rugi, tapi bisnis menjadi sosial buat orang-orang di sekitar. Silakan Bu Kartika. Baik, Kak. Iya, jadi kan kami ini kan intinya memberikan kayak semacam bertahan bagi sesama ya, artinya kita tidak dinikmati sendiri, artinya selagi ada yang masih membutuhkan, kenapa tidak gitu, Kak, kita membantu sesama gitu. Salah satu contohnya kita kan ada
seperti di salah satu TK atau misalkan kayak lagi ada event show gitu kan, fashion gitu kan, mereka yang butuh make up gitu. Saya dedikasikan tenaga waktu saya untuk memberikan ke mereka gitu, kayak seperti memberi make up bagi mereka. Ya udah kita usahakan untuk kan pure gitu, gratis gitu bagi mereka gitu loh Kak. Jadi intinya itu juga sebagian kebahagiaan tersendiri ya, tidak bisa diukur dengan harta gitu Kak, atau nilai nominal. Saya bisa memberikan ke mereka yang membutuhkan. Intinya seperti itu, membantu para tenaga guru yang kekurangan untuk memberikan kayak semacam ada tari-tarian atau yang memerlukan kayak semacam perias gitu. Saya bisa untuk memberikan tanpa gratis tanpa memberikan sedikit persen pun saya nggak masalah gitu kan. Itu ada kebanggaan tersendiri buat saya gitu. Salah satu itu ya contohnya. Iya. Bu Kartika, selain memang kebanggaan untuk tersendiri gitu, nah kira-kira berapa TK yang sudah Ibu Kartika ajarkan untuk belajar menghias, dan bagaimana kesan dari guru-guru ketika mendapatkan materi ini? Apakah materi untuk bisa menghias wajah, untuk ini kan kalau misalnya kita bicara mengenai TK kan itu sangat banyak ya kegiatan-kegiatan. Kita tahu kalau TK kan dikenal ada tarian gitu kan, ada pentas-pentas. Yang pasti ini ilmu sangat bermanfaat. Nah ini gimana Ibu Kartika untuk respon gitu? Kemudian berapa TK yang sudah diajarkan oleh Ibu Kartika secara ikhlas dan gratis? Alhamdulillah mereka tertarik dan senang karena ibaratnya kan itu kan membantu itu sedikitnya kan tanpa mengeluarkan biaya untuk ke sanggar atau salon lainnya yang perlu biaya gitu. Dengan saya memberikan istilah kasarnya tuh ilmu apa yang kita sudah berikan ke mereka, kita tukar lagi. Ya ada sih sekitar 5 sampai 6 TK kan. Dan juga itu bukan TK aja kan, kepada ibu-ibu pun juga saya gitu, senang mereka gitu kan, jadi kompak datangnya yang seperti ini gitu kan, seperti itu. Jadi intinya tidak di TK aja, bahkan ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu ya seperti ya kayak macam mau menjelang fashion gitu loh, kayak semacam memberi istilah kasarnya tuh senyum sedikit gitu Pak ke muka beliau gitu, atau merias aja gitu. Ada sih beberapa gitu Kak. Jadi intinya kalau ada tari-tarian menjelang Agustusan atau ya seperti sejenis seperti itu, saya terjun di dalamnya gitu, membantu mereka gitu loh Kak. Gitu. Yang penting mereka senang, itu ada kebanggaan, ada kepuasan tersendiri buat saya gitu. Iya. Baik, Ibu Kartika. Biasanya untuk program semacam ini dilaksanakan berapa minggu sekali? Apakah memang sudah disiapkan untuk waktunya? Oh ini setiap hari Jumat nih untuk berbagi bersama nih bersama guru-guru TK dan lain-lain. Nah itu gimana Bu Kartika untuk bisa mengatur waktunya? Iya. Atau seini aja, seikhlasnya Bu Kartika aja gitu, atau gimana Bu? Atau sesuai dengan pesanan? Halo? Ada sih beberapa gitu Kak. Kita ya senang aja gitu, sudah diberi kesempatan, walaupun sedikit banyaknya kita senang aja gitu Kak. Memberikan sentuhan ke wajah mereka gitu. Mereka juga sangat senang gitu kan. Artinya kan mereka juga tidak mengeluarkan biaya ke eset pun gitu. Baik, Ibu Kartika terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di sini. Pokoknya salam buat teman-teman di sana ya. Baik, terima kasih Ibu Kartika. Bang Dipo akan mengundang kembali, ada beberapa sahabat-sahabat Bang Dipo yang tentunya sudah hadir di sini. Tadi alhamdulillah Bu Kartika sudah banyak berbagi bersama kita
Enterprise. Dan tentunya walaupun memang jaringannya agak begitu kurang baik, tapi nggak apa-apa. Tapi maksud dan tujuan apa yang disampaikan Bu Kartika sudah nyampe di radio JIC. Yang pastinya pada kesempatan hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kartika, ini yang harus kita jalani. Yang pertama adalah bagaimana kita harus bisa menanamkan misi kita sebagai pengusaha dan selalu berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dan tentunya ini akan berdampak baik. Hakikat dari social enterprise itu lebih ke arah ini gitu Mitra JIC. Nah, jadi pada dasarnya ada lima elemen yang perlu hadir dalam sebuah social enterprise. Yang pertama adalah misi ataupun dampak sosial. Yang kedua adalah pemberdayaan. Tadi sudah disampaikan Ibu Kartika, di situ ada pemberdayaan, di sana ada pelatihan, ada pengajaran bagaimana ibu TK, guru-guru TK, bahkan majelis taklim bisa belajar dan bisa memanfaatkan waktu ini lebih baik lagi. Yang ketiga adalah prinsip bisnis yang etis, artinya bisnis yang itu juga sesuai dengan yang baik gitu ya, artinya bukan bisnis yang mengarah kepada haram dan lain-lain. Nah, ini juga sangat tidak baik. Kemudian reinvestasi dana untuk misi sosial dan kesinambungan. Nah, kalau kita bicara mengenai social enterprise ini juga berbeda dengan CSR, social responsibility ya. Corporate Social Responsibility. Kalau Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan itu kan lebih kepada dana-dana itu yang disiapkan ya, yang memang sudah disiapkan oleh perusahaan dan ini untuk kepada lingkungan sekitar. Tapi kalau bicara mengenai social enterprise, jadi hasil keuntungan keseluruhan, kemudian juga ada misi di balik itu semua, dari keuntungan finansial yang didapatkan bagi perusahaan, dan ini akan langsung diserahkan kepada yang membutuhkan ataupun kepada lingkungan sekitar. Nah, jadi memandang social enterprise bukan hanya sebatas keuntungan, tapi bagaimana pemberdayaan ini selalu ada. Nah, ini sudah dipraktekkan ternyata Mitra JIC. Ini sudah dipraktekkan oleh sahabat Bang Dipo juga, yaitu Ustadz Wisnu Budi Prihatin. Beliau ini punya program God Record Management, kemudian juga komunitas tokoh muslim, yang memang tujuan utama dari komunitas ini, dari perusahaan-perusahaan ataupun dari bisnis-bisnis yang beliau tularkan, beliau fokus kepada bagaimana memanfaatkan santri sehingga akan memberikan efek positif kepada pondok pesantren. Bang Dipo sambil bersiap-siap untuk menghubungi beliau yang tentunya sudah siap akan hadir bersama kita di sini untuk berbagi bersama kita hari ini. Ustadz Wisnu Budi Prihatin mengenai bagaimana kita bisa memulai social responsibility, social enterprise Mitra JIC. Jadi memulai social enterprise hampir sama dengan memulai usaha atau membangun perusahaan sendiri. Nah, langsung saja kita akan bergabung Ustadz Wisnu yang saat ini ada di kediaman beliau. Langsung kita akan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Ustadz, sehat? Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustadz. Biasanya kita ketemu di radio, saat ini kita lagi lewat virtual apa? Gimana Ustadz dampak COVID-19 bagi teman-teman, entah itu komunitas tokoh muslim, kemudian juga bisnis-bisnis yang lain seperti apa Ustadz? Ya, alhamdulillah kita tetap berjalan ya. Ya. Walaupun memang sedikit banyak terpengaruh ya, tapi memang kita harus survive. Karena biar bagaimanapun hidup must go on ya. Iya. Jadi semua tokoh-tokoh muslim kita sekarang mainnya di online semua. Jadi pengiriman barang online, distributor juga online, pemesanannya online. Ya, alhamdulillah tetap berjalan Bang Dipo. Malah justru ada peningkatan di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Ustadz Wisnu, jadi alhamdulillah ya. Jadi teman-teman ya walaupun ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita jangan menghadapi dengan kita akhirnya menyerah gitu, pasrah, tapi lebih berpikir kreatif lagi bagaimana caranya, yaitu online. Dan Bang Dipo kira Kokolim sudah main di arah sana gitu Ustadz ya, MC juga kan. Nah, Ustadz Wisnu, hari ini kita membahas mengenai ini Ustadz,
apa namanya, social enterprise. Oke, silakan. Iya, menurut Bang Dipo, kan Bang Dipo sudah lama kenal sama Ustadz Wisnu gitu. Kemudian juga mengenal betul bagaimana track record dari program-program dari JRM itu sendiri, Kokolim, kemudian juga Lele Biovlog. Nah, ini memang fokus utamanya kepada pesantren gitu, memaksimalkan sumber daya manusia lewat santri-santri sehingga bisa mendapatkan keuntungan bagi pesantren, dan ini kan sejalan dengan program pemerintah juga, bagaimana kita harus social enterprise. Nah, Ustadz Wisnu memandang social enterprise dulu deh, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Yang Ustadz ketahui? Ya, pada prinsipnya kita usaha itu memang harus banyak melibatkan masyarakat ya, sebagaimana hukum fisika adalah tekanan itu adalah gaya dibagi oleh luasan. Jadi kalau kita mau banyak gaya, ya kita harus berbagi sehingga tekanannya menjadi lebih ringan. Nah, di sini konsep berbagi sangat sangat dominan buat kita majukan dengan teman-teman ya. Jadi konsepnya berbagi saja. Misalnya kita dengan Lele Biovlog ya, walaupun memang kemarin satu siklus kita harus tutup karena memang kita terblokir dengan masalah PSBB ya, jadi jalan tidak bisa dikirim, barang susah, bahan baku masukan susah, tapi alhamdulillah dengan begini malah Pondok sekarang malah bikin bibit baru, bikin proses pemenihan baru, jadi mereka ketika diadakan lockdown, justru malah mereka inovasi bikin bibit baru, ya alhamdulillah semua berjalan seperti biasa, karena bibit sekarang sudah mulai tercover lagi. Kemarin sempat lockdown, kita agak kesulitan mencari bibit Bang Dipo karena jalan ditutup kan. Betul. Sehingga masyarakat akses. Nah, di sini terjadilah lockdown. Akhirnya mau nggak mau pondok pesantren sekarang santri bikin bibit sendiri. Nah, itu kan satu tujuan ya. Jadi segala sesuatu itu dampaknya pasti ada, tapi dengan begitu malah justru tambah maju cara berpikir kita. Jadi melibatkan banyak orang. Demikian Bang Diko. Iya Ustadz, menarik mengenai bagaimana santri menjadi salah satu sumber daya manusia di dalamnya. Nah, ide ini muncul seperti apa Ustadz? Dulunya seperti apa? Apakah memang ingin fokus kepada bagaimana memajukan pondok pesantren di Indonesia? Dan kedua, apa tujuan utama gitu Ustadz Wisnu akhirnya menggandeng santri agar bisa berusaha gitu untuk bisa menjadi para entrepreneur sejati. Nah, itu gimana Ustadz? Awal mulanya akhirnya Ustadz memilih santri sebagai sumber daya manusianya. Jadi ini banyak sekolah bisnis, banyak ya universitas yang punya kuliah bisnis kan. Tapi kita melihat bahwa seorang bisnismen itu lahir ya, yang barokah nih, kita bicara barokah Bang Dipo, itu dari hati yang baik, dari salah satu sumber yang baik. Nah, kami melihat bukan berarti di universitas atau di institusi tidak ada yang baik, tapi kami melihat bahwa kebaikan itu datang daripada Al-Quran, di mana Al-Quran itu kalau kita lihat dalam dunia santri kan mereka sudah setiap hari Bang Dipo. Betul. Sudah belajar, sudah menghafal, sudah tahfidz ya, belajar tahsinnya, hadis. Sehingga tinggal kita masuk di sana memberikan satu bimbingan bagaimana cara menjadi seorang entrepreneur. Nah, di sinilah kami punya motivasi bahwa sesuatu kebaikan ketika landasannya Al-Quran Al-Karim dan hadis, ini insya Allah orang yang menjalankan pun akan amanah, akan baik. Nah, memang di awal kita ada kendala, ya memang karena mereka banyak berhubungan dengan Al-Quran dan hadis, mereka agak gaptek lah bahasanya, dikasih entrepreneur. Tapi dengan motivasi bahwa ketika kalian nanti akan keluar menjadi seorang ustaz atau da'i, jadilah da'i yang punya jiwa entrepreneur, sehingga tidak meminta dari umat, tapi dia justru memberikan solusi. Nah, disitulah mereka mulai bangkit, sehingga terjadilah salah satu perubahan ya, daya gerak dari pondok pesantren mulai menghidupkan entrepreneur bisnis di dunia pesantren. Demikian Bang Dipo. Iya, artinya santri memang dituntut harus bisa lebih
harus bisa lebih memaksimalkan potensinya, ya lebih bagaimana. Saya tertarik dengan ininya Ustadz, mengenai keuntungan kepada pesantren gitu. Nah, Ustadz kan saat ini sedang menggiatkan program ini ya Ustadz, walaupun ini sudah sangat lama gitu. SIS apa Ustadz? Lupa itu. Santri Entrepreneurship. Ya, Santri Entrepreneurship ya, SIS-nya. Nanti ini pasti keuntungannya buat pesantren juga ya Ustadz ya? Iya, pesantren. Jadi begini, kita mengambil salah satu dalil hadis ya, dalil satu riwayat bahwa dahulu kala itu pernah, ini ceritanya aja. Iya. Ya, kisahnya itu ada seorang yang memiliki kebun, Bang Dipo, zaman itu ya. Dan kebun itu ternyata ada tetangganya yang mendengar bahwa di atas langitnya itu terdengar suara gaung. Jadi seolah-olah ada yang menggiring air hujan ya untuk berpindah kepada kebun si fulan tadi. Jadi seperti ada gaung di langit. Ini seorang tetangganya mendengar ada gaung di langit, maka terjadilah hujan di tanah lahan si fulan tadi. Keesokan harinya si tetangga tadi mendatangi si fulan. Apa yang kamu amalkan sehingga ada gaung di langit yang mengarahkan hujan itu untuk turun ke ladang kamu? Nah, si fulan tadi akhirnya menceritakan. Si fulan tadi akhirnya Halo, iya Ustadz. Halo, iya. Si fulan tadi akhirnya menceritakan bahwa dia membagi tiga, Bang Dipo. Membagi tiga dari suatu konsep bisnisnya. Yang pertama itu adalah untuk si pengelola, ya. Yang kedua itu untuk yang memberikan dana dan investasi. Yang ketiga dibagi menjadi sedekah bersama. Nah, ini kan luar biasa konsep ini. Nah, ini ada di kisah hadis. Saya nggak hadis, tapi saya baca riwayatnya luar biasa. Nah, ini menggerakkan hati saya. Bagaimana kalau ini kita gerakan di dunia pesantren? Dan ternyata barokah begini model seperti ini. Jadi kita bagi 30% gitu loh. Setelah dipotong dengan biaya modal ya. Iya, modal, kemudian buat investor ya. Kolam, penyusutan kolam dan sebagainya. Dan ini luar biasa. Artinya pondok pesantren bisa menikmati. Yang pertama adalah mendapatkan ilmu, Bang Dipo. Ya. Ilmu budidaya. Karena teknologinya adalah teknologi bioflok. Di mana pondok pesantren mungkin sekarang sudah banyak yang menerapkan teknologi. Tapi awalnya kita yang menjelaskan bagaimana teknologi bioflok, kan ahli-ahli juga dari tim dari kita dari IPB. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga ketika mereka nyantri di pondok, mereka terima ilmu bagaimana budidaya dalam waktu yang 2,5 sampai 3 bulan mereka bisa panen. Kan luar biasa. Dengan modal berapa? Nah, ini dihitung semua. Kalkulasi biaya berapa, pakannya seperti apa, lalu metode perawatannya seperti apa, bagaimana ganti airnya, lalu bagaimana membuat bakterinya sehingga hidup di bioflok tadi sehingga menjadi pakan subsidi daripada teknologi ini. Nah, ini kan luar biasa ilmunya. Nah, yang kedua penjualan. Melibatkan dunia pesantren dan santri, di mana kita di sini kasih salah satu teknologi, mereka bisa berjualan online hasil panennya ikannya tadi, Bang Dipo, baik itu dijual pergi maupun itu dijual dalam satu amplop gitu loh. Demikian. Iya, artinya banyak hikmah ya. Maksudnya pesantren itu mendapatkan 30% dari sekian banyak yang sudah buat investor itu sudah bersih gitu Ustadz ya, 30%. Nah, Ustadz, kira-kira ketika ini sudah ini berjalan Ustadz ya, program ini gitu, Santri Entrepreneurship, kemudian berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil keuntungannya. Nah, seperti apa dampaknya Ustadz bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat di lingkungan pesantren? Kalau Ustadz lebih tahu lagi, bagaimana juga dampak di lingkungan pesantren itu sendiri gitu, tetangga-tetangganya? Nah, dengan pondok pesantren menjadi center bisnis ya, center bisnis terutama misalnya bioflok, ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk belajar. Karena modalnya cukup besar kalau kita tanggung sendiri ya. Satu kolam itu investasi sekitar 21 sampai 21 sampai 22 juta per kolam dengan pakan dan ikan. Ini kan kalau harus
dibayar dengan sendiri kan cukup besar. Tapi kalau kita bagi ya, kami dengan Kokolim investor Bang Dipo sudah tahu banyak dari jamaah Islamic Center yang ikut turun-turunan untuk bisnis lele bioflok kan. Jadi dengan modal 22 juta kita bisa urunan. Ada yang 2.200.000, ada yang 1 juta, ada yang 4.000. Ini bisa dibagi beberapa orang dan saling mendoakan. Sehingga pemasaran pun bisa dibantu daripada investor untuk ngasih channel. Coba, kita punya satu kolam ada 20 orang misalnya Pak Tiko. Iya. Satu kolam masih 22 orang. Ini kan berkah mana? Satu kolam pasti dengan 1 orang. Berkah dengan 22 orang. Benar nggak? Karena sering menginformasikan yang kita jadi teman-teman di pondok pesantren di mana menjadi ladang ilmu, baik itu budidayanya maupun itu cara marketingnya. Jadi itu banyak orang, sehingga mereka bisa cari harga yang bagus dan cari harga yang dekat gitu kan. Yeah. Sehingga masyarakat sekitar pun dapat menikmati ilmunya dan kolamnya. Nah, demikian Pak Niko. Iya, Ustadz, jadi ya sekali lagi ini sangat bermanfaat sekali ya. Selain memang mendapatkan keuntungan bagi orang sekitar, jadi ini merata gitu keuntungannya ya. Ada di situ ada sisi agamanya, kemudian finansialnya juga sudah dapat. Nah, Ustadz, ini kan santri entrepreneurship ini kan sudah menjadi satu sudah dijalankan oleh teman-teman Good Record Management gitu Ustadz ya. Nah, sejauh ini SIS ini berjalan seperti apa Ustadz? Mungkin bagi mitra JIC yang saat ini sedang menyaksikan kita, pimpinan pondok pesantren dan lain-lain tertarik dengan program ini. Nah, kira-kira apa yang diajarkan nanti selain memang bicara tentang lele bioflok? Ada pelatihan-pelatihan lagi kah? Ini kan sekarang lagi marak tentang pelatihan kerja gitu. Ustadz, gimana Ustadz? Boleh diceritakan seperti apa konsep SIS itu sendiri dari program JRM? Jadi kalau bicara SIS, Santri Entrepreneurship, ini sebenarnya sangat luas. Salah satunya adalah lele bioflok. Kenapa kita mulai dari lele bioflok? Karena kita menganggap lele bioflok ini yang paling mudah kita tularkan ilmunya. Dan dampaknya bisa dimanfaatkan minim buat pakan daripada santri ya. Ketika makan, asupan gizinya mereka sudah siap dari lelenya sendiri. Nah, itu salah satu contoh. Nah, produk lainnya dari SIS ini, Santri Entrepreneurship, adalah perkebunan. Perkebunan? Bang Dipo. Iya, perkebunan. Perkebunan apa? Perkebunan asiri. Nah, perkebunan asiri ini juga panennya tidak terlalu lama, paling sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Sorry Ustaz, tadi asiri itu seperti apa Ustaz? Dan sulingan daripada minyak asiri ini. Asiri itu seperti apa Ustaz? Minyak asiri, pernah dengar nggak? Oh, minyak asiri, ya. Asiri itu bisa dari Karwangi kita ambil. Jadi ada jenis macam pohon rumput-rumputan yang modelnya seperti apa ya? Seperti pohon rumput-rumputan lah, tingginya paling 30 cm, panennya sekitar 3 bulan 4 bulan. Mereka sudah bisa panen. Dan cara menanamnya gampang, tinggal tancap aja ke tanah. Nah, yang kita ambil adalah sulingan minyaknya. Sulingan minyak ini bisa jadi bahan baku minyak wangi, Bang Tipu. Itu juga produk kita di SIS, Santri Entrepreneurship. Ini pondok pesantren bisa meniru, ya, menduplikasi bisnis ini. Karena pondok pesantren yang insya Allah mereka ketika kita ajak kerjasama, lahan-lahan pondok tadi yang dalam wakaf, kan ini menjadi salah satu modal sebenarnya, modal terbesar dalam suatu investasi. Nah, dari situlah contoh-contoh yang bisa kita bagi. Jadi lahannya kita gunakan pondok, teknologinya kita berikan, ilmunya mereka serap, dan hasilnya mereka kita sharing. Bagaimana cara sharingnya nanti kita akan jelaskan tentunya asiri. Demikian. Oke. Jadi selain perkebunan juga ada perikanan juga di lele gitu Ustaz ya, lele bioflok. Iya, jadi ada perkebunan, ada lele bioflok. Demikian. Iya, dan tentunya kalau kita bicara mengenai hal ini, kalau kita ya gimana Ustaz? Ini kalau kita tularkan dan kita duplikasi ke banyak pondok pesantren, ini menjadi satu kemajuan. Bukan saja menjadi praktek kerja, bahkan ini menjadi salah satu entrepreneur bisnis. Kan kalau kita bicara praktek kerja, kan mereka dididik seperti untuk menjadi karyawan. Kalau ini kan kita tidak. Kita didik mereka untuk menjadi entrepreneur. Entrepreneur itu memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam rantai bisnis. Nah, itu yang kita didik, bagaimana cari lahannya,
bermitra, bagaimana akadnya dengan pondok, bagaimana. Oke. Halo? Iya, Ustadz. Halo. Halo, iya Ustadz. Mendengar suara Ustadz Wisnu. Bagus jaringannya? Iya, udah cukup bagus untuk jaringannya. Iya. Jadi kita didik mereka menjadi seorang entrepreneur. Itu yang menurut saya kalau kita tekuni bersama, dan ini akan menjadi salah satu terobosan pada dunia pesantren. Iya, demikian Bang Diko. Iya, Ustadz Wisnu, dari segala kelebihan gitu ya, dari dampak-dampak positif yang tadi Ustadz Wisnu utarakan, dan ini juga menginspirasi buat teman-teman pengusaha lainnya. Ternyata bicara tentang usaha, bicara tentang bisnis bukan hanya untung rugi, tapi ada keberkahan di dalamnya, ada berbagi di dalamnya sesama umat gitu, sesama masyarakat. Nah, Ustadz, kira-kira kalau kita menjalani bisnis semacam ini gitu, Ustadz ya, bagaimana hasil keuntungan? Sebagian dari keuntungan kita kan buat buat pesantren gitu ya, buat kegiatan-kegiatan sosial. Kira-kira dampak ada nggak Ustadz dampak negatifnya, atau ada resiko-resiko yang Ustadz temui nggak Ustadz selama Ustadz berbisnis kemudian melibatkan social enterprise ini sendiri? Yang pertama, kita bentuk perjanjian dulu baik terhadap investor maupun terhadap pondok. Ya, jadi ada akadnya. Akadnya ini adalah bermuamalat yang baik dan benar. Bermuamalat yang baik, jadi ada kita tulis sama-sama dan kita tanda tangani sama-sama gitu, baik itu keberhasilannya maupun itu adalah resikonya. Dan ketika mereka sudah paham hasil dan resikonya, kita tuangkan dalam bentuk surat dan kita tanda tangani bersama. Ini disebutnya ijabnya di sini, ijab kabulnya. Nah, misalnya apa? Kayak sekarang, kita kemarin terjadi lockdown, ya, karena mengikuti peraturan pemerintah PSBB, di mana pakan juga susah kita dapat, bibit susah kita dapat. Tapi kita sudah sampaikan di awal kalau kita force major, ada salah satu musibah atau bencana alam, ya investor wajib menerima, ya kan, hukumnya demikian karena kan ini force major. Tapi kita tetap bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Misalnya kita mundurkan satu siklus. Satu siklus kan sekitar 12 tahun sampai 3 bulan. Nah, ini kan mengikuti daripada irama, mungkin saja atau insya Allah dengan izin Allah pandemi ini bisa berlalu lah ya, kita bisa melewatinya. Nah, kita minta mundur satu siklus, artinya semua investor akan nahan satu siklus, kita nggak panen dulu. Karena kita memang menyiapkan tempat baru, pindah, bahkan mohon maaf ada pondok pesantren yang harus semuanya tutup. Karena semua dipulangkan santrinya. Mau nggak mau kita berdampak, ada yang jagain. Betul. Nah ini juga ini ya. Tapi nggak ada yang jagain. Betul. Akhirnya mau kita pindah ke pondok jalan. Jadi tetap ada resiko. Ya. Jadi kita sudah tuangkan dalam bentuk akad dan mereka sepakat dan pondok pun sepakat. Gitu. Demikian Bang Diko. Iya, artinya yang harus pertama kali diperhatikan bagaimana akad itu sendiri ya Ustadz ya, akad dalam bertransaksi. Jangan sampai nanti ada yang jangan berat sebelah gitu Ustadz ya. Iya, bermuamalat gitu. Iya. Bahkan kemarin adalah satu investor, dia menuntut uangnya kembali. Saya bukakan aktenya, iya menuntut. Wajar lah namanya, kita mungkin ya dalam kondisi seperti ini. Betul. Ada yang tidak punya dana, ya kan? Menuntut kembali. Saya bilang kita tidak ada di sini untuk mengembalikan dalam bentuk dana. Saya bilang ibu baca di perjanjiannya. Iya ini baru sadar, kita minta maaf. Ya Pak Ustadz, mohon maaf saya salah. Nggak baca, nah kan ada di perjanjiannya. Ya kan? Kita paling mundur satu siklus panen 2,5 sampai 3 bulan. Nah, akhirnya mereka paham. Dari sinilah istilahnya seluk-beluk muamalat, pasti ada resiko, pasti juga ada tarik menarik, ya kan? Nah disinilah kita dengan ada komunikasi yang baik, mereka akhirnya paham bahwa kita ada akadnya. Artinya sekali lagi bisnis juga sangat penting ya Ustadz, bagaimana akad-akad dalam Islam itu harus betul-betul diperhatikan ya, jangan sampai nanti terjadi seperti ibu tadi ataupun investor tadi. Jadi memang harus jelas gitu Ustadz ya. Ini kadang kita bisnis asal bisnis, kita tidak memperhatikan akad, sehingga ketika ada masalah yang rugi kita sendiri gitu Ustadz ya.
Iya, dan akhirnya nanti tidak baik dalam hubungan silaturahim. Betul, itu yang paling. Makanya pentingnya akad itu dalam muamalat itu adalah ditulis, ada saksinya, sehingga mereka akan paham. Kembali ke akad, akhirnya mereka melihat, oh iya benar, ada bencana, ada force major, itu tanggung jawab daripada investor, daripada pengelola. Kalau kita tidak hilang, kita kan hanya mundur satu siklus, ya kan? Kecuali kalau kita bank. Kalau kita bank beda. Oke. Benar nggak Bang Dipo? Betul. Iya, kita kan bagi hasil. Jadi adanya keuntungan akibat hasil. Nah, di sini yang dituangkan dalam bentuk akad. Kalau bank kan tidak ada. Mau cost major mau dia itu ada kendala huru-hara, itu bisa ditarik dalam bank, ya kan? Benar nggak? Oke, betul. Kalau di bank kan, karena uangnya dalam bentuk cash. Nah, beda kita kan bukan bank. Kita bagi hasil berdasarkan daripada muamalah. Demikian Pak. Ya, Ustadz Wisnu terakhir sebelum kita tutup, karena kurang lebih 5 menit lagi kita akan akhiri bersama Ustadz Wisnu. Nah, inspirasi Ustadz Wisnu akhirnya bisnisnya lebih memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar, atau bahasa kerennya adalah social enterprise lah. Nah, itu inspirasinya dari mana Ustadz, bisnis yang semacam ini seperti melibatkan santri, kemudian sebagian dari hasil keuntungan akan diserahkan kepada pondok pesantren? Ya, jadi inspirasinya dari diri kita sendiri ya, bahwa hidup ini kan sebenarnya adalah law mahfudnya Allah. Saya sebenarnya juga bergelut dalam bisnis sudah lama, ya kan? Secara pribadi, secara profesional. Tapi saya melihat tidak ada keberkahan. Ya, saya evaluasi dan saya dalam kok gak ada keberkahan, artinya apa? Oh, ternyata saya tidak berbagi pada orang. Saya buat diri saya sendiri. Nah, dari situlah 10 tahun terakhir saya konsentrasi untuk setiap bisnis saya harus berbagi. Dan justru di situ ketika kita berbagi, Bang Dipo, luar biasa. Jadi sebenarnya dari perjalanan hidup saya sendiri, kisah ini ya, saya berbagi dengan orang, dengan perjalanan kita sendiri. Kayak Kokolim. Kokolim kan berbagi donasi kepada masjid. Ya, kita setiap transaksi itu ada donasi kepada masjid. Ini kan luar biasa. Dari setiap transaksi toko muslim di sekitar masjid, kita bisa memakmurkan masjid loh. Nah, konsep itu aja. 500 perak, 200 perak, transaksi. Ya, maaf ya, banyak supermarket yang ada kemudian ya. Banyak nggak kita lihat supermarket karena dia minta kembaliannya buat donasi, kan kita nggak tahu donasi buat kemana, benar nggak? Iya, betul. Nah, di toko muslim jelas masjid yang ada di sampingnya. Jadi misalnya Bang Dipo di kompleknya ada satu masjid, misalnya Al-Barokah ya. Al-Barokah bagaimana mau dapat donasi dengan transaksi pembelian masyarakat toko sekitar masjid? Ini toko bisa partisipasi dalam memakmurkan masjid. Waktu itu berbagi aja. Nah, konsep-konsep inilah yang saya bilang berbagi tadi, di mana gaya dibagi dengan tekanan, dibagi dengan luas, menjadi tekanan. Jadi kalau mau tekanan rendah, beban kita tidak terlalu berat, maka gaya tadi, energi kita bagi kepada banyak orang. Insya Allah menjadi keberkahan. Dan ini kunci daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita membalikan sistem. Kan kita pernah pelatihan kan Bang Dipo ya, membalikan sistem menjadi sistem apa? Close loop. Kalau kita sekarang menjadi bisnismen, mudah, semua bisa jadi bisnismen, semua bisa menjadi pengusaha, ya. Tapi kalau untuk diri sendiri saja yang dipikirkan dengan keluarganya, itu kurang barokah. Bagaimana kita memikirkan masalah masyarakat yang lain yang tidak mampu, maupun yang tidak tahu pengetahuan, maupun yang tidak tahu bagaimana. Kan kalau bicara bisnis bukan finansial saja kuncinya Bang Dipo, tapi bisnis adalah kemampuan mengolah uang, kemampuan memanage uang. Dan di sini ada nilai entrepreneur, itu disebut entrepreneur. Itu ilmu sebenarnya, berbagi ilmu, ya berbagi pengetahuan. Nah, itu ya konsepnya situ Bang Dipo. Close loop, ingat ya? Iya. Close loop. Close loop. Menjadi sistemnya. Iya, ingat ya. Itu materi Ustadz Wisnu yang luar biasa ini ya. Kalau open loop, kalau open loop kita dapat ya tiba sendiri buat diri kita. Tapi kalau udah close loop dia muter, dia mengembalikan kepada sistemnya Allah. Sebagaimana? Halo? Ya, sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Kan itu kalau di hadisnya kan gitu, pujian dariku dan untuk diriku sendiri telah ada sebelum salah satu makhluk memuji diriku. Itu di hadis yang menjelaskan tentang kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah alam bisawab.
Terima kasih banyak Ustadz Wisnu, banyak inspirasi yang Bang Dipo dapatkan hari ini bahwa untuk beralih kepada social enterprise itu perlu apa ya? Perlu lebih mendalam lagi mendalami bisnis. Jadi tadi Ustadz Wisnu bagaimana untuk bisa mencari apa seperti mendapatkan hidayah gitu 10 tahun terakhir. Jadi sebelumnya hanya menguntungkan keuntungan tapi ya kalau kita jadi betul iya bagaimana bisnis yang kita berikan itu dapat bisa dirasakan oleh orang masyarakat sekitar. Oke Ustadz Wisnu, terima kasih banyak sudah bergabung Bang Dipo. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dan insya Allah kita hadir lagi hari Kamis Ustadz ya, bisa asar ya Ustadz ya, bersama akuntansi syariah, laporan akuntansi syariah, dan ini pas banget untuk para pengurus masjid ya agar bisa mengolah keuangan lebih bijak dan lebih baik lagi untuk masjid. Baik. Dan ini dari pakarnya langsung ya, Dr. Kausar Salman Reza ya. Wah itu. Beliau ahli ilmu syariah dari Jawa Timur. Iya, Bang Dipo udah nggak sabar lagi nih untuk materi tersebut. Insya Allah itu digagas oleh teman-teman JRM dan Kokolim ya Ustadz ya. Insya Allah akan hadir pada hari Kamis di jam 15.30 atau setelah sholat asar sampai selesai menjelang berbuka. Jadi untuk mitra JC yang belum tahu informasinya bisa langsung lihat di Facebook nanti ya di Radio JC. Baik, terima kasih Ustadz Wisnu. Salam buat keluarga, mudah-mudahan lancar, sukses terus dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik mitra JC, kita akan kembali nanti kita akan kembali lagi bersama rekan Bang Dipo satu lagi yaitu Zehta Kurnia Santika yang tentunya beliau akan menjelaskan seperti apa sih social enterprise. Nah ini narasumber kunci kita juga. Kalau tadi praktik langsung gitu ya Ustadz Wisnu bagaimana dia sudah mempraktekkan ilmu social enterprise ini kepada masyarakat sekitar, para santri, kemudian pesantren, bahkan masjid. Nah ini juga nanti kita akan mengetahui karena social enterprise ini sudah digadang-gadang oleh gubernur kita Bapak Anies Baswedan, bagaimana kita sebagai masyarakat Jakarta harus menggiatkan program social enterprise. Nah sebenarnya ada 5 pertanyaan yang Bang Dipo ingin utarakan ya. Yang pertama, apakah masalah sosial yang membuat kita tuh ingin membangun social enterprise? Nah ini yang akhirnya pertanyaan-pertanyaan ini yang akhirnya kita beralih kepada bisnis social enterprise. Yang kedua, bagaimana proses pemberdayaan yang akan kita lakukan bersama masyarakat untuk mendukung pemecahan masalah sosial tersebut. Yang ketiga, apa saja prinsip bisnis etis yang kita implementasikan. Yang keempat, apakah kita bisa melihat kegiatan ini sebagai sesuatu yang berkelanjutan dalam jangka panjang atau hanya menjadi proyek idealis saja. Yang kelima, akan seperti apakah dampak sosial dan social enterprise kita ini. Nah, Mitra JC berkaca mengenai social enterprise ya, katakanlah misalnya ada salah satu misi sosial yang paling menggerakkan kita adalah masalah sampah plastik ya. Sampah plastik konsumsi yang biasa kita pakai gitu, yang datang dari berbagai kemasan, tidak ramah lingkungan ketika kita berbelanja atau membeli sesuatu. Nah, social enterprise ini bisa berupa perusahaan produsen kemasan ramah lingkungan yang tentunya menawarkan alternatif kemasan ramah lingkungan dengan biaya terjangkau bagi brand-brand tertentu. Nah, kalau Mitra JC pengen mengetahui seperti apa sih sebenarnya real dari social enterprise ya, kita lihat seperti kayak Dompet Duafa, kemudian Bank Sampah. Nah, ini juga menjadi salah satu kegiatan social enterprise itu sendiri. Jadi semakin banyak klien yang kita dapatkan yang beralih ke kemasan ramah lingkungan, semakin besar juga keuntungan yang kita dapatkan dan semakin sedikit pula sampah plastik yang beredar. Nah, bertambahnya jumlah klien pun membuat kita semakin gencar memberdayakan berbagai komunitas desa yang selama ini bergerak mencoba mengatasi masalah sampah dan melatih mereka membuat berbagai kemasan ramah lingkungan untuk berbagai jenis produk. Nah, ini juga kan awalnya kan plastik ini kan amat berbahaya ya bagi kehidupan di dunia ini ya, sehingga bagaimana pemerintah khususnya Pak Anies ini benar-benar konsen di bidang ini. Ayo masyarakat Jakarta harus bisa kita tuh ramah lingkungan, kalau bisa jangan pakai plastik lagi, kita harus sudah mulai dari rumah. Seandainya itu buatlah plastik yang betul-betul mudah diurai gitu ya.
kemarin sempat ada yang terbuat dari singkong gitu ya. Jadi artinya plastik bukan menjadi sebuah masalah lagi. Nah, ini adalah salah satu bisnis yang dimaksud adalah social enterprise. Jadi bisnis yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Jadi semakin banyak anggota komunitas ini yang dapat menghasilkan kemasan ramah lingkungan, semakin banyak pula orang-orang yang dapat bekerja membuat kemasan-kemasan ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan klien. Dan mereka pun bisa mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan pekerjaan tetap untuk memproduksi kemasan-kemasan ini. Nah, jadi keuntungan yang didapatkan dari bisnis ini juga bisa disuntikkan lagi ke dalam berbagai kampanye untuk mengedukasi konsumen perihal brand-brand baik yang sudah beralih ke kemasan ramah lingkungan, dan kampanye ini juga akan menaikkan awareness ya, reward ya mengenai produk kemasan ramah lingkungan. Nah, sekaligus membuat konsumen lebih kritis akan brand-brand yang masih menggunakan kemasan yang merusak lingkungan. Akibatnya akan ada semakin banyak permintaan dari konsumen, terutama para konsumen yang tentunya beli di online gitu ya, agar brand-brand beralih ke kemasan alternatif yang lebih baik, dan semakin banyaknya tekanan ini akan membuat brand-brand juga mulai mencari alternatif kemasan yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Artinya pasar bagi bisnis yang kita tawarkan semakin terbuka lebar untuk social enterprise. Baik, Bang Dipo langsung ingin menyapa narasumber terakhir. Nah, ini beliau akan menjelaskan seperti apa sih sebenarnya real dari social enterprise. Nah, ini kata-kata yang tentunya ini sudah sangat susah untuk kita jawab ya. Untuk itu kita akan menyapa ada Zehta Kurnia Santika, Direktur PT TKL, yang tentunya juga beliau sudah sangat aktif di bidang ini, dan beliau juga alumni dari Umar Usman. Langsung saja kita akan menyapa Zehta Kurnia Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya manggilnya Kak Zehta aja ya. Iya, saya manggilnya berarti Bang Dipo ya. Iya, betul. Bang Zehta gimana, sehat Kak Zehta? Alhamdulillah. Seneng banget bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Kak Zehta, kita sudah 1 jam membahas tentang social enterprise. Bang Dipo sudah mulai sedikit mengerti apa sih maksud dan tujuan dari social enterprise itu. Yang pastinya social enterprise ini akan memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Intinya seperti itu ya Kak Zehta ya. Tapi mitra JEC ini, warga netizen yang lagi dengerin kita di sini, banyak yang belum tahu. Bang Dipo tadi menjelaskannya masih kurang lihai gitu. Sebenarnya realnya social enterprise itu seperti apa, dan sebenarnya social enterprise itu apa itu? Nah, silakan Kak Zehta untuk bisa menjelaskan kepada mitra JEC. Ya, oke. Sebelum saya menjelaskan apa itu social enterprise, mungkin bagi mitra JEC yang belum kenal, saya Zehta Kurnia Santika. Betul. Di sini saya punya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, yang dimana di situ ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak, pengajian remaja dan anak-anak di dalamnya. Nah, kemudian untuk perusahaan sendiri bergerak di bidang bahan baku, farmasi dan bahan baku makanan, beralamat di kantor di Grand Sedayu Bispak di Cakung. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang social enterprise ini, kita berbicara pertama sebab dan akibat ya. Sebab dan akibat dari adanya wabah COVID-19 ini yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jadi kita pertama harus melihat keadaan seperti ini secara historis terlebih dahulu. Baru nanti saya bisa jelasin sampai ke hal yang teknis. Nah, kita ada waktu berapa lama nih Bang Dipo? 30 menit Kak Zehta. 30 menit ya? Iya, kurang lebih 20-30 menit. Oke. Nah, jadi saya sebelum menjawab pertanyaan tentang social enterprise tadi, kita harus melihat dari dalam semua kasus COVID-19 di berbagai negara. Nah, itu pada dasarnya pertama tantangannya ialah antara tarik ulur. Antara memerangi penyakit, melindungi ekonomi, dan menjaga masyarakat tetap stabil. Artinya, ekonomi tidak akan pernah stabil kalau wabah ini tidak
belum menghilang dan vaksin ini belum ditemukan. Nah, jadi dalam menangani kasus wabah COVID-19 ini, kita pertama harus melihat secara global, bertindak secara lokal, berpikir pakai akal, jangan emosional, dan sok kebal, atur finansial, perbanyak bekal agar tidak menyesal. Nah, jadi pertama kita harus lihat historisnya dulu. Sejarah mencatat bahwa wabah ini terjadi setiap 100 tahun sekali. Di tahun 1720 itu terjadi wabah besar di Marseille, di Eropa. Itu nama wabahnya ialah bakteri Yersinia pestis, dibawa dari kapal bernama Grand Saint Anton. Nah, yang bersandar di kota pelabuhan di Prancis. Nah, kemudian wabah tersebut menyebar sehingga dilaporkan sampai 100.000 orang meninggal. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 1820, ada pandemi kolera di Sungai Gangga, di India. Nah, akhirnya menyebar ke berbagai negara dan menewaskan kurang lebih juga 100.000 hanya di Pulau Jawa. Nah, kemudian masuk lagi ke 1920. Masuk ke 1920 itu ada flu Spanyol. Nah, flu Spanyol ini wabah yang paling mematikan, diperkirakan menginfeksi sekitar 500 juta orang dan menewaskan setidaknya 20 juta jiwa. Nah, kemudian dari 1720, 1820, 1920, sekarang tahun 2020. Nah, di 2020 ini kasus yang pertama kali ditemukan ialah di Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Dan kemudian WHO mengatakan wabah ini sebagai pandemi itu pada bulan Maret 2020. Nah, pada akhirnya kita bergeser dari secara historis, kemudian kita bergeser ke Indonesia. Fakta sejarah krisis yang terjadi di Indonesia dari 1998, 2008 dan 2020. Nah, kalau kita lihat terjadi krisis di tahun 98, itu terjadi krisis keuangan akibat adanya kombinasi masalah dari ekonomi dan politik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap rezim Soeharto yang telah berkuasa hampir 32 tahun. Nah, kemudian itu hanya terjadi di Indonesia. Kemudian kita lihat ke tahun 2008. Tahun 2008 itu terjadi krisis, tetapi sumber masalahnya itu cuma ada di Amerika. Itu bagaimana segelintir orang memainkan bursa saham yang berada di Wall Street, sehingga menyebabkan beberapa komoditas itu harganya turun dan menyebabkan krisis yang terdampak di ekonomi di dunia, tapi cuma sedikit. Di Indonesia juga terkena dampaknya hanya sedikit. Tetapi karena kita ada masalah utamanya, yaitu kita habis pemulihan pasca tsunami, kita lumayan juga kena dampaknya. Nah, kemudian yang ketiga ialah ini krisis yang terjadi di virus corona pada tahun ini. Masalahnya ini sangat kompleks. Kompleksnya karena yang terjadi bukan hanya di Indonesia doang yang kena, tapi hampir seluruh dunia. Hampir seluruh dunia ini kena, sedangkan kita di sini udah memasuki era globalisasi, yang dimana antara satu negara dengan negara yang lainnya itu saling terhubung dan saling terkoneksi. Nah, di sini ada dari pakar konsultan ekonomi Amerika bernama Thomas Puyo menjelaskan bahwa konsep dunia setelah wabah corona ada teori yang namanya the hammer dan the dance. Yang di the hammer ini maksudnya gimana? The hammer ini adalah tindakan pemerintah untuk menekan angka penularan virus dengan cara melakukan lockdown. Atau kalau kita di Indonesia itu melakukan yang namanya PSBB. Ya kan? Nah, tetapi yang namanya lockdown atau PSBB itu tidak akan kita bisa lakukan secara terus-menerus atau kita lakukan selamanya. Karena perekonomian di situ akan lumpuh. Kita sudah melihat angka PHK yang terjadi di Indonesia ini sudah sangat cukup besar. Artinya sebagus apapun bisnis yang kita buat, selama itu daya serapnya tidak ada, karena banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia, itu akan membuat apapun bisnis yang kita lakukan itu produktivitasnya akan menurun. Nah, di sini sebelum ke langkah berikutnya ialah tadi ialah the hammer, selanjutnya the dance.
The dance maksudnya gimana? Setelah langkah pemerintah itu memukul angka penularan virus dengan cara lockdown dan PSBB, akhirnya kita akan memasuki tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini disebut ialah the dance. Artinya kita hidup berdampingan dengan ancaman virus. Okay. Kan kalau kata Pak Jokowi kemarin, bagaimana kita hidup berdamai dengan virus gitu ya. Yeah. Nah, tapi di situ ya tadi tarik ulur ya kan, tarik ulur. Dan di sini kita tidak akan benar-benar aman sampai vaksin itu benar-benar ditemukan. Yeah. Nah, kita masuk nih ke hal yang teknis. Maka dari itu dalam situasi bisnis saat ini akan berubah menjadi new era model. Nah, maksudnya gimana? Akan ada pola perubahan perilaku konsumen dan kita kalau saya berpikir dari new era model ini sengaja diarahkan untuk menjadi new world order. Okay. Bagaimana dunia ini benar-benar dibuat kacau, dibuat krisis, sehingga akan ada orang yang benar-benar mengarahkan ke situ. Kita akan menjadi, dunia ini menjadi sebuah satu sistem. Oke. Udah kebaca belum arahnya kemana? Iya, sudah. Oh, untuk arah ke ini dunia satu sistem itu. Iya, nah satu sistem itu kalau kita melihat ini kan kita sudah di dalam fase akhir zaman ya. Dan tetapi memang tanda-tandanya itu semakin lama semakin jelas gitu. Apalagi kemarin kita juga melihat bagaimana 15 Ramadan itu terjadi dukhon dan lain sebagainya, tetapi kita belum sampai ke arah situ. Tetapi memang tanda-tandanya sudah banyak gitu. Nah, di dalam keadaan new era model bisnis saat ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah kebersihan dan kesehatan akan menjadi komoditas nomor 1. Jadi kata kuncinya itu misalnya traveling. Traveling itu harus ada memperhatikan faktor kebersihannya, kesehatannya, kemudian ada wisata halal. Wisata halal itu ke depan akan menjadi tren. Akan menjadi sektor pariwisata yang akan meningkatkan tingkat pariwisata di Indonesia itu meningkat. Kalau misalnya di sini antara pemerintah dan MUI ini bisa bekerja sama dengan baik. Dan jangan sampai kita kehilangan momentum. Karena kebersihan, kesehatan, dan halal itu akan menjadi komoditas nomor 1 di dunia. Karena orang-orang di sini harus pertama wajib memakai masker, kemudian harus rajin cuci tangan, kita minum vitamin dan jamu, kita kemudian harus dicek suhu, dan ke depan juga bahasanya kalau misalnya kita mengarah ke satu sistem tersebut, pelacakan sistem kesehatan manusia itu akan ada yang namanya microchip yang akan ditanamkan oleh pada diri manusia, sehingga setiap manusia itu akan terlihat bagaimana sistem kesehatan mereka. Dan itu melalui teknologi 5G yang akan dijalankan oleh Bill Gates. Ini malah ke arah teori konspirasi ya. Tapi memang semua ini ada sebab dan akibat gitu. Sebelum kita benar-benar membicarakan hal yang teknis, soalnya kalau misalnya kita nggak berpikir secara holistik, untuk saat ini kita harus mempersiapkan diri 6 bulan, 1 tahun sampai 3 tahun ke depan. Karena kan orang udah banyak yang membuat grand design bisnis 5 sampai 10 tahun ke depan. Tetapi dengan adanya kasus wabah seperti ini, itu semua pola perilaku konsumen itu akan berubah. Nah, kemudian yang kedua ialah orang akan bekerja banyak secara online. Yang namanya pertemuan secara besar itu konser, tablik akbar, terus pertandingan sepak bola, itu tidak akan bisa lagi ke depannya sebelum yang namanya obat atau vaksin ini ditemukan gitu. Kita kan seperti ini kerja secara online ya. Nah, kerja secara online ini akan menjadi tren selama pandemi. Nah, yang selanjutnya persewaan kantor akan menurun. Karena bisnis persewaan kantor itu ke depan akan dijadikan gabungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak usah menyewa ruko, semuanya bisa dikerjakan di rumah secara online. Nah, tetapi kan kita tidak akan bisa selamanya seperti itu.
Makanya kita pertama harus mempersiapkan diri sampai 6 bulan, 1 tahun, sampai 3 tahun ke depan. Kalau misalnya vaksin ini belum benar-benar ditemukan, yang namanya ancaman virus itu akan selalu ada. Sebenarnya kembali lagi, apakah virus itu benar-benar ada dan nyata, atau memang hanya ulah media yang membesarkan hal ini, sehingga yang menjadi ketakutan sebenarnya itu ialah pikiran kita yang terlalu banyak informasi mengenai virus, sehingga sebenarnya penyakit itu bukan ada di dalam diri kita, tetapi ada di dalam pikiran kita. Nah, itu yang harus diinikan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah akan ada banyak orang yang di PHK, dan ini sudah terjadi di mana-mana. Nah, ini masuk ke dalam social enterprise-nya nih. Di dalam kegiatan social enterprise itu, pertama yang harus menjadi landasan hukumnya ialah kita harus membuat sebuah organisasi dengan adanya koperasi ataupun yayasan. Dengan adanya koperasi ataupun yayasan yang tadi oleh Bang Dipo jelaskan mengenai produk olahan sampah, daur ulang dan lain sebagainya, semuanya itu harus di-manage dengan baik. Caranya bagaimana? Dengan adanya sebuah kumpulan. Nah, kumpulan organisasi ini misalnya orang-orang yang di PHK itu membuat sebuah kumpulan organisasi, tetapi memang jangan sampai tidak berbadan hukum gitu. Kalau misalnya itu sudah dibuat, tinggal bagaimana ditentukan siapa yang menjadi leadernya gitu. Kalau kita berbicara ke depan ini, memang kita untuk membangkitkan ekonomi ini kita nggak bisa sendirian. Kita harus ada yang namanya kumpulan atau komunitas. Nah, komunitas MPC ABA JIC ini sudah bagus. Dengan adanya komunitas seperti ini, bagaimana langkah yang harus dilakukan ialah pertama pendataan. Data semua komunitas MPC ABA JIC itu mereka jualan apa aja. Nah, jualan apa aja. Habis itu kalau bisa perputaran uang itu harus beli di antara komunitas. Bisa nggak dijalankan seperti itu? Bisa. Misalnya untuk kebutuhan lebaran, ini ada yang jualan kue, ada yang jualan hijab, ada yang jualan masker, ada jualan yang lain-lainnya. Itu coba ditawarkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya juga pengen membantu dan bersedekah untuk bagi teman-teman mitra JIC yang menonton tayangan ini. Silakan tawarkan produk kalian di kolom komentar. Insya Allah 10 produk yang cocok untuk kebutuhan lebaran nanti insya Allah akan saya beli. Anaknya. Oke. Jadi menulis komentar di bawah ini ya. Ya, silakan. Pokoknya bagi teman-teman atau nanti Bang Dipo arahkan teman-teman komunitas MPC ABA JIC atau yang lainnya yang mendengarkan ini, silakan tawarkan produknya ke Facebook saya atau ke nomor handphone saya langsung. Insya Allah nanti saya akan tulis status di Facebook pribadi saya bahwa untuk kebutuhan lebaran 10 produk insya Allah saya akan beli, entah itu kue atau hijab atau apa. Insya Allah ini saya akan sebagai langkah konkret, langkah yang nyata untuk membantu perekonomian teman-teman yang terkena dampak COVID-19 ini. Oke, baik, nanti kami sampaikan. Saya jelaskan sedikit lagi ya. Tadi kita sudah masuk ke ranah teknisnya nih. Masih ada lagi yang selanjutnya ini, belanja online akan menggeser belanja di mall dan supermarket. Jadi belanja online ini Amazon, Shopee, Tokopedia itu semua mereka lagi meningkat trafficnya, penjualannya juga. Dan tapi yang sangat disayangkan kemarin kita membaca berita bahwa ada sekitar 90 juta pengguna Tokopedia itu bocor datanya. Itu menjadi sebuah kekhawatiran juga. Jadi teman-teman harus berbijak dalam bermedia sosial, itu baik di marketplace ataupun di media sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah uang digital akan mengalahkan dominasi uang kertas. Nah, uang kertas ini akan menjadi salah satu penyebab penularan virus. Mereka akan menggeser adanya uang kertas yang beredar pada saat ini. Uang digital itu makin lama makin ngetren gitu. Nah, pada akhirnya kalau misalnya kita
fase akhir zaman pada saat ini ya, semua teknologi nanti akan berkembang secara pesat, tetapi nanti ketika lagi maju-majunya di puncak, dan itu Allah pun mempunyai skenario-nya kembali gitu, wa makarullah Allahu khairul makirin. Artinya Allah mempunyai makar bagaimana dia akan membedakan orang yang beriman dan kafir. Kita ini di dalam kondisi lockdown atau PSBB saat ini, kita seperti simulasi dukhon. Dukhon itu kan akan terjadi, meteor akan datang ke bumi dan itu akan mematikan semua teknologi yang ada. Okay. Dan itu akan terjadi perang besar yang dimana akan ada gunung emas di Efrat di Irak sana, dan perang itulah yang akan menjadi penyebab perang dunia ketiga. Kita jadi membaca hal ini, kita harus membaca sejarah pertama, kemudian kita kaitkan dengan masa sekarang itu seperti apa, dan kita harus bisa melihat masa depan. Kalau misalnya melihat tanda-tanda akhir zaman ini kan makin lama makin dekat. Kalau saya prediksi ke depan ini hidup kita akan semakin berat gitu ya. Karena kalau misalnya kita melihat data dari Organisasi Pangan Dunia FAO, mereka itu sudah memprediksi 1-3 tahun ke depan kita akan mengalami yang namanya krisis pangan. Saya membaca berita itu di Cina, mereka sudah mengekspor kebutuhan pokok pangan dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Contoh kasusnya sama seperti ketika mereka terjadi wabah corona hanya di negara mereka, mereka itu sudah mengekspor kebutuhan alat kesehatan dan APD itu dari berbagai seluruh negara termasuk Indonesia. Dan kasusnya terjadi ialah ketika kita mengekspor alat kesehatan ke sana, dan ketika di Cina itu sudah selesai virusnya, mereka memberikan bantuan lagi ke Indonesia, disangkanya dari Cina, padahal yang dikirim lagi ke Indonesia itu buatan Indonesia. Itu beritanya ada. Dan ternyata bantuan yang dikirim dari Cina itu made in Bandung dan made in Jawa Tengah. Nah itu coba dicek beritanya kembali, dan kita coba kaitkan bagaimana kita ke depan ini akan yang namanya ada krisis pangan yang terjadi. Selama kebutuhan pangan atau kebutuhan sembako kita ini tetap stabil, artinya kebutuhan perut manusia itu akan tetap bisa dipenuhi. Tetapi ketika kebutuhan pangan ini ke depan itu semakin defisit, artinya ketika perut manusia itu lapar, mereka akan mudah cepat emosi. Saya khawatirkan krisis yang terjadi ini akan lebih buruk dibandingkan krisis yang terjadi pada tahun 2008 dan yang terjadi di tahun 98. Nah, jadi dalam situasi seperti ini, pertama kita harus bisa berkompetisi dan beradaptasi dengan teknologi. Kemudian orang seperti ini disebut lincah, karena dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Tetapi karena orang yang malas dan mengeluh, dia akan tertinggal dan terbelakang. Aduh, pemerintah gini, pengusaha begini, saling nyalahin gitu ya. Jadi kita harus bisa berproses, jangan banyak protes gitu. Nah, kemudian kita harus membuat jaring sosial komunitas tadi. Kita kalau misalnya hidup di modern culture kayak begini, pertama untuk menghadapi masalah wabah seperti ini, jangan mudah untuk menggadaikan barang kita, atau kita jangan mudah untuk berhutang. Nah, hutang itu akan menjadi masalah yang baru. Misalnya kita buat kebutuhan pokok gitu ya, untuk membeli kebutuhan sembako dan lain sebagainya, ini nggak ada, tetapi kita menggadaikannya ke pegadaian atau kemana. Diusahakan tadi untuk kegiatan sosial enterprise ini ya, coba didata gitu. Kita kan banyak ya baca berita, ada di Medan satu keluarga nggak bisa makan, akhirnya dia ganti handphone untuk beli beras, ditukar gitu handphone dengan beras. Jadi tolong benar-benar didata, terutama untuk komunitas kita sendiri dulu gitu. Kalau jangan sampai ada orang tetangga kita, saudara kita atau komunitas kita ini yang dia tuh sehari aja bingung mau makan apa. Itu jangan sampai terjadi. Saya yakin kalau misalnya itu pendataannya bagus, yang namanya kelaparan yang terjadi ini tidak akan menjadi bola salju. Tetapi kita bisa menghandle
dari komunitas teman saudara kita sendiri, dan kita bisa membantu satu sama lain. Jadi ini merupakan kegiatan yang konkret, dan kita harus benar-benar tahu siapa nih yang benar-benar terkena dampaknya. Kita lihat, cek saudara kita coba silaturahim ke sana. Jadi memang harus ada 1 atau 2 orang relawan yang siap untuk terjun langsung, dan ada juga yang teman-teman di situ membantu data gitu. Kalau misalnya kita di sini dari komunitas kita sendiri, kita bisa bekerja dengan RT, dengan RW, dan di situ kalau misalnya kita mengharapkan bantuan dari pemerintah aja, itu kan juga paling cukup berapa hari gitu. Beras cuma ada berapa, mie, sarden, dan sebagainya. Nah, jadi jaring sosial keamanan atau kita buat ke depan ini, baik berdampak secara sosial dan bisnis, itu akan terasa. Karena di dalam komunitas yang kita buat sendiri, itu kita saling membantu satu sama lain. Dan kemudian yang selanjutnya ialah teman-teman yang tadinya karyawan, kemudian karena terkena dampak PHK di dalam wabah seperti ini, kuncinya itu yang berikhtiarnya itu dengan jualan. Jangan dengan berhutang gitu ya. Jadi ikhtiarnya dengan jualan. Karena apa? Dalam kondisi dunia yang cepat seperti ini, kita harus siap dengan resiko terburuk yang kita akan hadapi. Karena pertama, ketika kita dengan berjualan itu akan melatih mental kita. Ini jujur aja ya, kemarin itu sekitar 1 minggu yang lalu, itu saya jualan telur di pinggir jalan. Iya. Jualan telur sendiri. Itu 1 kilo sekitar 20.000. Iya. Nah, di pasar itu sekitar 23 atau 25. Nah, siapa coba ibu-ibu yang gak ngelirik? Jual telur pinggir jalan 20.000. Akhirnya dalam waktu 2 hari itu saya habis kurang lebih 450 kilo. Wis. Itu saya memberdayakan jamaah masjid saya, mereka yang nggak kerja, mereka butuh bantuan kerja sama saya. Nah, kemudian tetangga saya, dia merupakan distributor telur. Ya udah, saya dengan memberanikan diri, ayo kita bantu nih Pak Jarwanto sebagai distributor telur, kita coba dagangin telur dia di pinggir jalan. Kan dia udah biasa jualan di pasar. Dan alhamdulillah kita dikasih harga murah gitu. Nah, alhamdulillah dalam waktu 2 hari itu kita bisa menghabiskan hampir 450 kilo. Nah, jadi coba teman-teman ini cek supplier, cek distributor, itu mereka yang di Tanah Abang ya, terutama yang mereka udah nggak bisa jualan baju, hijab, itu mereka banyak stok yang ready gitu, hampir ada 5.000, ada 10.000. Nah, teman-teman itu bisa menjadi dropshipper, bisa menjadi reseller gitu ya. Jadi manfaatkan momentum ini. Kalau misalnya kita lihat di Tanah Abang ini kan, mereka benar-benar terkena dampaknya sekali. Kalau misalnya harusnya mereka pada saat ini panen gitu. Nah, tetapi karena PSBB ini diperpanjang sampai setelah Lebaran, orang yang siapa yang mau belanja habis Lebaran? Kan persiapannya ini pengen Lebaran gitu. Tapi kadang pemerintah juga aneh. Pemerintah nggak membolehkan mudik, tapi boleh pulang kampung. Nah, itu yang masih diperdebatkan juga. Nah, makanya teman-teman di sini dalam kondisi krisis seperti ini harus bisa melihat sebuah masalah sebagai peluang. Kita belajar juga dari Bang Sandiaga Uno. Di tahun 1998 dia hanya sebagai konsultan keuangan, tetapi dengan otak dia yang cerdas, kemudian relasi dan koneksi dia yang cukup luas, akhirnya di tahun 98 itu dia bisa menciptakan sebuah krisis, dan itu menjadi sebuah titik baliknya dia. Orang itu semakin ditekan itu kayak pen, dia nanti akan semakin tinggi ininya, lompatannya, kalau misalnya dia bisa keluar dari masalah dan krisis ini. Jadi pesan saya, jangan malu posting jualan, jangan malu posting dagangan, jangan malu usaha. Jangan, karena hidup kita tidak ditanggung negara meski saat corona. Kemudian dalam jualan tinggalkan gengsi, karena gengsi tidak akan membuat kaya. Tetapi kalau kita kaya, pasti kita akan bergengsi. Nah, jadi kayak gitu Bang
Bang Dipo. Mungkin kita di sini bisa sedikit tanya jawab atau apa? Iya, baik. Terima kasih Kak Zeta. Sebenarnya luar biasa sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, tantangan, peluang, bahkan ancaman, ya. Nah, sehingga kita sekarang tinggal memilih. Artinya kita tidak bisa menyalahkan lagi kepada siapapun, kepada pemerintah, kepada orang lain. Sekarang mulai dari kita, bagaimana kita harus bisa lebih berkreatif lagi, memanfaatkan teknologi. Tadi sudah dijelaskan bahwa uang digital akan lebih dominan nanti, kemudian juga belanja online ini akan juga menggeser jualan yang ada di mall. Nah, kira-kira kalau kita tadi kan Kak Zeta, kita hari ini membahas tentang social enterprise. Tadi sudah dijelaskan dengan beberapa contoh dan kasus. Ternyata social enterprise ini amat sangat membantu di tengah-tengah kondisi kita saat ini. Nah, kira-kira bidang apa saja yang bisa jadi pilihan ketika kita ingin membangun atau social enterprise itu sendiri? Nah, untuk social enterprise di tengah wabah seperti ini, pertama kita bisa budidaya sendiri ya. Budidaya yang berada di lingkungan kita, itu budidaya lele atau kita budidaya tanaman hidroponik. Kemudian kita yang kemarin itu kan yang lucunya dari pelatihan prakerja ini ialah peserta pelatihan prakerja hanya dikasih video tutorial untuk bisa dia bekerja atau berusaha gitu. Nah, tetapi pada saat kondisi wabah seperti ini sebenarnya bukan pelatihan yang dibutuhin, tetapi bantuan langsung tunai yang dibutuhin oleh para peserta. Nah, jadi arahnya itu pertama memang jaring pengaman sosialnya ini pendataan terlebih dahulu. Di antara komunitas kita sendiri ini jualan apa gitu masing-masing. Kalau misalnya yang sekarang yang kita bisa kerjakan itu banyak di media YouTube yang bisa mengajarkan bagaimana kita ini bisa bertahan di tengah pandemi dengan kita mempunyai bahan pokok itu kita ciptakan sendiri di rumah. Kayak budidaya lele, kemudian ada kita bertanaman hidroponik. Itu kalau misalnya kita bisa menjualnya langsung ke pasar atau ke user, itu insya Allah bisa menghasilkan peluang untuk kita. Jadi kalau yang lagi ngetrend sekarang ini orang lebih banyak menahan uangnya. Jangan kita keluar dari kebutuhan pokok. Kalau misalnya kita kayak sampah plastik daur ulang dan lain sebagainya, kalau menurut saya untuk saat ini itu belum sesuai. Nah, belum sesuai, tinggal bagaimana pertama kita harus lari ke kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok makanan, kemudian minuman. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang tersier atau yang primer gitu ya, yang sekunder kebutuhannya itu, nah itu kita harus membuat kolam target marketnya terlebih dahulu. Ini kira-kira kalau misalnya di antara sesama teman kita, ini cocoknya jualannya apa gitu. Jadi kita harus membagi 3 kelas untuk jualan itu. Target market kita ini siapa? Kita kolamnya ini mau diarahkan kemana untuk berjualan. Jangan sampai kita jualan hijab atau jualan yang lainnya itu ke orang-orang yang kalangan ekonomi menengah ke bawah gitu. Sedangkan mereka untuk beli kebutuhan pokok aja susah, gimana mau beli kebutuhan yang lainnya. Nah, kalau misalnya orang yang tingkatan ekonominya menengah, mungkin masih bisa untuk ditawarkan kue, ditawarkan busana muslim dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang tingkat yang ke atas, yang mereka dalam kondisi krisis seperti ini masih tetap bisa bertahan kayak ASN. Nah, ASN itu insya Allah masih aman ya, nggak terlalu terkena dampak ya. Tapi memang kalau misalnya cicilan utangnya banyak itu kena lumayan. Asalkan jangan ada cicilan utang di bank, kredit motor, kredit mobil gitu ya, kredit rumah. Itu yang menjadi masalah ya ketika situasi seperti ini, cicilan tuh banyak. Bang Dipo kemarin sempat dengar ada pakar keuangan gitu ya, ternyata cicilan itu yang sangat-sangat mengganggu karena kan tidak ada penghasilan tambahan dari yang biasa kita dapatkan. Kak Zeta, terakhir dong, ada saya satu pertanyaan. Nah, ini kan sebenarnya social enterprise ini bagaimana kita bisa
menggunakan strategi komersial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, kemudian sosial dan lingkungan untuk memaksimalkan profit sekaligus juga dampak baik bagi setiap elemen yang terlibat di dalamnya. Kira-kira ini social enterprise ini akan dilirik gak sih sama kaum milenial sekarang gitu, sama pengusaha-pengusaha sekarang kan, karena social enterprise ini kan lebih bagaimana memanfaatkan lingkungan gitu untuk masyarakat sekitar, hasil keuntungan dan profitnya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan kembali lagi ke jiwa entrepreneur masing-masing orang ya. Iya. Karena untuk berbicara kegiatan sosial itu ialah kegiatan yang kita harus banyak berkorbannya. Ibaratnya bisnis itu bukan cuma untung rugi, tetapi juga surga dan neraka. Kita kan harus berbicara ke depannya gitu ya. Maksudnya ialah bagaimana kita meningkatkan kepedulian dan empati kita kepada orang lain yang mengalami kesusahan gitu. Betul. Kita kan juga miris yang kemarin ada prank berisi sembako tetapi isinya sampah gitu kan. Dan tetapi dibalas juga sama orang-orang pengusaha yang dia memberikan sembako di dalamnya ada uang. Nah, itu merupakan sebuah kegiatan sosial enterprise yang dibuat secara nyata gitu ya. Dan itu yang harus dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha. Dan untuk yang teman-teman milenial itu bagaimana pemerintah sekarang membutuhkan banyak relawan untuk menangani COVID. Kalau misalnya teman-teman siap membantu pemerintah, ayo jadi relawan sesuai dengan potensi dan kemampuan kita, dan kemudian tingkatkan kembali kepedulian kita antar sesama. Jangan sampai ada tetangga kita, saudara kita ini yang kelaparan dan kekurangan makanan. Seperti itu. Artinya bagi pengusaha ataupun para milenial nih, para entrepreneur yang pengen menggiatkan social enterprise itu tidak boleh menggiatkan ini semata-mata ingin mengambil keuntungan pribadi, tapi betul-betul ingin berbagi gitu ya, kesejahteraan kepada orang-orang di sekitar gitu ya, Kak Zeta ya, kurang lebih ya. Iya. Jadi memang untuk kegiatan social enterprise ini kita harus bisa, kita benchmarknya itu Rumah Zakat, Dompet Duafa, ACT. Dia itu mengelola kegiatan social enterprise itu udah cukup lama dan mereka juga sudah sangat berpengalaman. Kita mau menjadi bagian mereka atau kita menciptakan kembali, itu kan menjadi pilihan. Kalau saya pusing deh bikin kegiatan social enterprise kayak gimana, nah mendingan coba gabung dulu dengan mereka. Insya Allah mereka juga untuk relawan-relawan dalam menangani COVID ini mereka membuka peluang gitu. Nah, kalau misalnya sudah memahami bagaimana pola kegiatan social enterprise itu, baru kita coba terapkan ke dalam diri kita sendiri, dan kita perlahan-lahan mengajak masyarakat, saudara kita yang berada di lingkungan kita untuk bisa bergabung. Nah, makanya social enterprise itu kan harus ada sebuah komunitas atau organisasi yang membersamainya. Saya melakukan kegiatan sosial ini juga ada dalam bentuk badan organisasi, yaitu yayasan dan koperasi. Jadi memang kegiatan sosial itu, social enterprise ini kita nggak bisa sendirian, kita harus mengajak kepedulian kita kepada orang sekitar dan meningkatkan kesadaran mereka. Pentingnya kita harus bisa berbagi kepada sesama kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Zeta. Sudah banyak sekali inspirasi hari ini, bagaimana mulai dari histori sampai akhirnya kita sudah di tahun 2020, yang artinya kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh saling menyalahkan, kita harus betul-betul memandang bisnis ke depan harus lebih baik lagi, bagaimana seperti kebersihan, kesehatan, dan traveling, wisata halal ini menjadi satu hal yang menjadi ini juga ya, menjadi salah satu yang akan dilirik nanti setelah COVID-19 berakhir ya. Dan tadi beberapa poin banyak sekali, nanti mungkin Bang Dipo akan share ya di Facebook yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Zeta. Dan sekali lagi ya Kak Zeta, apa pesannya nih buat teman-teman pengusaha yang saat ini sedang mendengarkan, karena setelah ini kita akan share ke beberapa grup. Jadi pada intinya bagi teman-teman pengusaha yang sudah jalan usahanya dan itu dampak terhadap
kepedulian dan empatinya. Oke. Lihat kepada orang-orang sekitarnya, jangan sampai ada karyawan yang di PHK. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk teman-teman yang kena PHK, itu kan sudah terbiasa menjalani aktivitas karyawan yang dimana setiap bulan ini mendapatkan gaji gitu ya. Yeah. Nah, tetapi ketika sudah di PHK itu kan tidak ada uang yang masuk secara bulanan, maka dari itu harus bertahan hidup dari tabungan ataupun dengan jualan gitu. Nah, kalau misalnya tabungan makin lama makin tipis, ya tadi kuncinya jangan mudah untuk berhutang. Kemudian yang kedua ialah kita harus jualan gitu. Jangan jualannya itu jualan produk atau jual jasa gitu ya. Oke. Kalau misalnya jual jasa itu yang paling sebenarnya kita bisa menjual diri kita. Tapi jangan jual diri kayak ini, menjual diri kita kayak PSK gitu. Iya. Tapi jual jasa kita kepada orang lain, yang dimana kita misalnya bisa betulin AC, kita bisa servis handphone, kita bisa servis motor atau lain sebagainya. Kita tawarin jasa kita bisa refleksi, kita bisa massage atau yang lain-lain. Itu merupakan menjadi sebuah sumber rezeki. Jadi yang namanya rezeki itu harus bisa dibagi-bagi sama kita harus bikin pipanya. Nah, pipa infrastruktur rezekinya, ini pipanya dari mana jalannya kita bikin sesuai dengan potensi dan passion kita. Kalau misalnya itu sudah terbuka, kita harus bisa memprediksi sampai 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Okay. Ini kita dengan jualan jasa atau produk ini bisa bertahan nggak nih? Kalau misalnya bisa bertahan, insya Allah teman-teman yang dalam kondisi krisis ini, dalam kondisi tertekan gitu ya, jangan sampai kehilangan harapan. Harus ditumbuhkan keimanannya dan harus ditingkatkan lagi harapannya. Okay. Ketika kita menjadi orang yang putus asa itu, kita akan menjadi orang yang kafir dan kita tidak percaya dengan ada pertolongan Allah. Nah, di situ harus ditingkatkan iman dan harapannya lagi. Oke. Seperti itu. Baik, Kak Zehta, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kita di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, menanamkan social enterprise di dalam jiwa kita, dalam usaha-usaha kita, agar usaha yang kita dapatkan ini keberkahan. Karena salah satu tujuan kita dengan adanya social enterprise ini mendapatkan keberkahan dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kak Zehta, terima kasih banyak. Salam buat semuanya. Semoga usahanya Kak Zehta juga tetap lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu ya. Baik, mitra JIC, kita tadi sudah banyak bincang-bincang bersama 3 narasumber hebat Bang Dipo hari ini. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di setiap hari Senin. Untuk pekan depan insya Allah kita akan bicara tentang marketing online. Nah, tapi sebelumnya Bang Dipo ingin simpulkan bahwa tadi sudah ada sedikit, bukan sedikit sih, banyak banget ilmu yang sudah diberikan ya. Sedikit catatan yang Bang Dipo bisa share untuk mitra JIC. Yang pertama adalah kebersihan, kesehatan dan traveling wisata halal ini menjadi satu hal yang amat sangat penting. Jadi betul-betul harus bisa kita manfaatkan ya. Yang kedua, bekerja lewat online. Sekarang ini sudah menjadi tren, apalagi di virus corona. Sebelum adanya vaksin tentang corona ini, jadi bisnis bekerja lewat online ini menjadi salah satu primadona bagi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bisnis persewaan kantor ini akan menjadi ancaman karena sekali lagi tidak ada vaksin yang bisa menyembuhkan virus corona itu sendiri atau menghindari corona. Yang kemudian salah satu dampak negatif yang adanya virus corona ini ya banyaknya di PHK gitu ya para karyawan, entah itu yang langsung bertatap dan langsung melayani secara langsung, yang sehingga kita itu harus bisa lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan momen-momen seperti ini ya, dengan mengikuti pelatihan, menjual diri. Bukan berarti, mohon maaf, bukan seperti itu ya tunawisma, tapi betul-betul kita harus bisa memanfaatkan bakat dan kemampuan kita. Yang selanjutnya adalah kita membuat semacam seperti yayasan atau membentuk sebuah organisasi yang dimana dari organisasi tersebut, dari komunitas tersebut, ini kita bisa manfaatkan lebih baik lagi. Contoh, ketika kita ingin berjualan, kita bisa berjualan di tempat situ. Penjualnya kita, nanti orang-orang di sekitar kita yang akan membeli produk-produk kita. Ya.
Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu taat kepada administrasi ya, harus ada landasan hukumnya agar ketika ada masalah ini bisa diperbaiki gitu ya, dan bisa ada jaminannya. Kemudian pendataan komunitas. Nah, ini juga amat sangat penting juga. Jadi Mitra JC banyak-banyaklah ikut dan bergabung di komunitas bisnis boleh, komunitas jualan boleh. Untuk apa? Ya untuk kita berjualan di sana ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan membeli produk kita. Jadi jangan malu untuk jualan, jangan malu untuk posting barang-barang kita. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Kak Zeta Kurnia Santika bahwa barang siapa jadi ada 10 nanti 10 yang terbaik yang menjual produknya, entah itu makanan ataupun selain makanan lah, pokoknya menjual produknya di kolom komentar Facebook Radio GIC, dan mohon di tag juga di Zehta Care ataupun di kolom komentar Zehta. Nanti kami akan share untuk Mitra JC 10 yang terbaik, nanti akan dipenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran ya. Nah ini insya Allah di ini Mitra JC, kalau Mitra JC berminat silahkan untuk bisa tulis di kolom komentar, berjualan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, selanjutnya adalah belanja online. Ini akan menggeser jualan dari belanja yang biasa kita bertatap wajah di mall. Ya, kemudian uang digital akan menjadi sebuah tren lagi gitu ya. Sehingga kan karena penerapan PSBB, apalagi saat ini gitu ya, uang digital menjadi satu solusi bagi siapa yang tidak mau bersentuhan dengan uang tersebut ya. Kemudian kompetisi dan beradaptasi dengan teknologi itu juga harus kita bisa memanfaatkan teknologi canggih, jangan gaptek ya. Untuk itu kita manfaatkan sosial media yang kita punya. Kemudian kita harus memiliki jiwa kompetisi yang baik antar sesama agar kita jangan ketinggalan dengan orang lain. Kemudian jangan menggadaikan barang, apalagi hutang ya. Nah, momen-momen seperti ini sebaiknya jangan menggadaikan barang atau hutang ya. Kita harus berikhtiar berjualan. Itu yang disampaikan oleh Kak Zeta Kurnia Santika, narasumber kita hari ini. Baik Mitra JC, terima kasih sudah bergabung di program JC Business Coaching bersama Bang Dipo Usman. Insya Allah kita ketemu lagi di setiap hari Senin, dan kami ingatkan bahwa insya Allah hari Kamis pada asar kita akan masuk kuliah online bersama divisi pengembangan bisnis dengan narasumber yang sangat luar biasa yang insya Allah akan memberikan pengetahuan buat kita semua. Siapakah dia? Coba kita akan share. Nah dia insya Allah nanti akan membahas seputar laporan keuangan syariah bersama Dr. Kautsa Riza Salman, AK MSA BK PSA SCA, yang tentunya kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, pesertanya ini adalah pedagang, pengelola pesantren, ziswaf, kemudian pengurus masjid dan umum. Nah, ini acaranya sebenarnya gratis, tapi ini dengan registrasi. Kalau Mitra JC mau gratis ya, silakan bisa catat nomornya di 0856 897 0008. Nanti kami akan share juga flyernya untuk kegiatan yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Kamis 14 Mei 2020 jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Beliau langsung dari Malang akan memberikan kuliah online untuk kita semua yang hadir di sini, JRM, Kokolim, dan MPC Abang. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih juga buat Divisi Pengembangan Bisnis Jakarta Islamic Center yang tentunya sudah support acara kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, semangat terus di siang hari ini.